Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan adalah roh yang arif dan kudus, tunggal, menjemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap meyakinkan dan mantap manusia dan memelihara semuanya, serta melayani sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia bernapas kekuatan Allah, dan rancangan murni kemuliaan yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya, karena kebijaksanaan merupakan pentulan cahaya kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam satu keangkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, dan oleh dijadikan sahabat Allah dan Nabi, dia sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan, sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan menyalakan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang terang, ialah yang unggul, sebab siang diganti malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan harus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan Mazmur, nanti umat menjawab, ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Kesetiaan-Mu dari keturunan-keturunan, bumi Kau tegakkan sehingga tetap ada. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Menurut hukum-hukum-Mu sekarang, semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melalui Engkau. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Bila tersikat firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau,
dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Alleluia, 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 alleluia. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sejak peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjumpaan dengan Allah itu terjadi kalau kita membuka hati kita. Perjumpaan dengan Allah itu terjadi kalau kita mau mengampuni kesalahan dan dosa orang. Perjumpaan dengan Allah itu bisa terjadi kalau kita mengikuti kehendak-Nya. Perjumpaan dengan Allah itu terjadi kalau kita mampu menjadi pribadi yang penuh cinta kasih Kristus. Setiap waktu, setiap saat kita berjumpa dengan Allah. Tapi sadarkah kita perjumpaan dengan Allah itu adalah refleksi dan renungan bagi kita. Betulkah kita berjumpa dengan Allah setiap waktu, setiap saat? Atau kita mengesampingkan Allah? Atau kita menduakan Allah? Atau yang lebih parah, kita meninggalkan Allah dan kita tersesat? Dan ini adalah suatu kecaman bagi kita. Perjumpaan dengan Allah membutuhkan rahmat. Rahmat berasal dari kehendak-Nya, kehendak Allah sendiri. Orang yang memperoleh rahmat, dia akan memiliki iman. Sehingga iman itu membuat dia percaya Allah Tritunggal yang Maha Kudus.
Sehingga pernyataan atau permohonan, Yesus, tambahkanlah iman kami, itu adalah suatu ucapan kerinduan seseorang yang ingin dekat dan selalu berjumpa dengan Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran kita di tempat ini bukan suatu beban, bukan suatu hukuman, bukan suatu imbal dosa kita, atau balas jasa kejahatan kita. Kehadiran kita di tempat ini adalah suatu hal yang unik. Unik karena ada hal yang terlarang kita lakukan. Pelanggaran hukum, pelanggaran moral, atau kejahatan yang kita buat. Jadi hal-hal itu membuat kita berada di tempat ini. Dan bagi orang beriman, tempat ini adalah proses candra di muka, atau Allah mengajar dan menghajar umatnya. Mungkin ada sesuatu hal yang telah kita lakukan yang menyimpang dari jalan Allah dan kehendak Allah, atau ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak lakukan, tetapi kita harus masuk di tempat ini sebagai bukti bahwa cinta kasih Allah begitu besar kepada kita. Bagi orang beriman, penderitaan itu adalah kesempurnaan. Tapi bagi orang tidak beriman, penderitaan itu adalah kesialan. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesampainya saya di sini tadi ada keluhan. Wah, bagaimana Pak? Nanti kalau kami dibatasi kegiatan-kegiatan rohaninya. Padahal kegiatan ini memotivasi saya untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah, dengan Roh Kudus. Ya, memang negara memiliki hak untuk mengatur itu. Di pasal 29 ayat 1 dan 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin untuk melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada 6 agama resmi di Indonesia dan 200 aliran kepercayaan. Mungkin ada aliran kepercayaan di negara tertentu itu agama. Misalnya di Jepang Shinto, atau Taoisme, Tetapi kalau masuk di Indonesia masih disebut aliran kepercayaan. Atau misalnya Keharingan yang menggabungkan diri dengan Hindu. Tetapi sekarang boleh mencantumkan memiliki aliran kepercayaan. Data terakhir saya lihat di Sisduk Capil Kota Pontianak ada 6 yang mencantumkan di KTP-nya aliran kepercayaan. Ya, karena negara Indonesia adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki 4 pilar kan. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, lalu Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Biasa kalau itu disingkat PBNU. Enggak. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, kan? N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Kembali kepada bacaan hari ini, kita diingatkan apa itu kebijaksanaan. Tadi kita sudah mendengar di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus. Jadi di dalam kebijaksanaan itu ada roh yang arif dan kudus. Maka Salomo atau Sulaiman, tapi kalau di kitab suci dicatat Salomo, jadi serapan kata itu dari bahasa Aramik ke Ibrani, lalu Ibrani misalnya diserap lagi ke Yunani, Yunani diserap lagi ke Indonesia, atau misalnya dari Aramik diserap ke Arab, atau dari Aramik diserap ke Ibrani, Ibrani diserap ke bahasa Inggris, bahasa Prancis, yaitu tergantung dari pemaknaannya. Sama seperti kita kalau di Indonesia ini kan banyak menggunakan misalnya us-us di belakangnya.
Kecuali Yohanes yang tidak bisa diuskan kan. Dengan ya Simon kan tidak bisa. Karena tidak cocok. Simonus kan tidak cocok. Simon ya kan. Kalau ya kan ada Santo Simon, Simon orang Jalot kan. Sebenarnya Simon Petrus juga. Kalau Petrus ya padahal Kepas ya kan diserap jadi Petrus, jauh benar. Tetapi itulah bahasa. Atau misalnya Mesias diserap di Yunani menjadi Kristus kan. Jadi serapan-serapan bahasa itu ya. Dan di Indonesia ini unik misalnya. Kalau misalnya Andreas, dia jadi Andrea kalau perempuan. Padahal kalau di Itali Andrea Pirlo, Andrea, ya kan? Pembalap itu namanya, dia pakai Andrea. Jadi kalau di sana Andrea itu laki-laki, ya. Kalau di sini, ya, diserap lagi bisa Andrew, ya, berbagai macam. Nah, tetapi yang diinginkan dari kebijaksanaan itu adalah roh yang arif dan kudus. Karena di dalam kebijaksanaan adalah roh yang arif dan kudus. Itulah yang diminta oleh Salomo. Salomo meminta kebijaksanaan. Dia tidak meminta banyak istri, tidak meminta banyak harta, tidak meminta kekuasaan. Permintaannya kepada Tuhan Allah adalah kebijaksanaan. Ya. Kalau kebijaksanaan itu terjadi atas diri kita, apa yang terjadi? Kita mampu menguasai diri kita. Jadi kalau misalnya ada penguasaan diri, itu luar biasa. Kita bisa baca di Galatia 2 ayat 22 sampai 23 ya. Buah-buah roh, sukacita, ya kan? Kemudian kasih, kesabaran, penguasaan diri, kan ada ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Nah, jadi kebijaksanaan Salomo ini, jadi Salomo ini ingin mengungkapkan personifikasi atau menggambarkan roh Allah. Jadi dia ingin menggambarkan Allah seperti apa yang dia pikirkan. Jadi dia tuliskan dalam kebijaksanaan Salomo ini. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menebus dan melintasi segala-galanya. Jadi Salomo itu sudah memahami bahwa Allah itu akan menebus kita. Jadi Salomo menggambarkan bahwa Allah itulah yang akan membayar, menebus dosa-dosa kita. Dan melintasi segala-galanya. Jadi Salomo sebenarnya sudah mengungkapkan siapakah Allah itu. Mendefinisikan siapakah Allah itu. Dan jelas Allah itu adalah roh. Roh Kudus. Dan dia adalah penebus. Jadi kalau bagi kita orang Kristiani ya, masih tidak paham-paham atau di dalam hati kita, oh kita menyembah Allah yang tiga. Tidak. Kita menyembah Allah yang Esa. YHWH, Yahweh, Elohim, Adonai. Dalam perjanjian baru namanya adalah Yesus yang diberi gelar Kristus. Bukan Yesus Barabas. Ada dua nama Yesus tuh. Yesus Barabas, penjahat yang dibebaskan. Penjahat dibebaskan. Sehingga Yesus yang disebut Kristuslah yang disalib. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebijaksanaan adalah napas kekuatan Allah, ruah.
Jadi kebijaksanaan itu adalah napas kekuatan Allah. Kita baca kitab Kejadian apa yang dilaksanakan atau dilakukan Allah ketika kita membentuk manusia dari debu dan tanah. Ya. Supaya dia hidup, dia diberikan ruah yang berasal dari Allah. Maka semuanya akan kembali kepada Allah. Apapun, ya, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Maka kalau orang Kristen itu sangat pede, ya. Jadi baik Katolik maupun Protestan, kembali ke rumah Bapa di surga. Ya memang kembali ke rumah Bapa di surga, tapi masuk enggak? Gitu. Ya. Nanti dulu pengadilan Yesus Kristus yang akan kita hadapi. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertobat itu dimulai dari sadar. Sadar itu tidak pingsan. Jadi kalau ada orang baca mantra lalu dia pingsan, diajak pingsan, bagaimana dia bisa sadar? Bagaimana orang lain disadarkan? Logikanya, ya kan? Tiba-tiba di sini saya berbahasa roh, bapak-bapak tidak tahu artinya, ngapain juga? Ya kan? Ketika melihat Kristus, lalu saya bergumam, ya kan? Tunjuk sana, tunjuk sini. Nah ini nanti ada kaitannya dengan Injil yang hari ini. Jadi maksudnya adalah kebijaksanaan itu adalah napas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Itulah Yesus Kristus. Jadi banyak di antara kita belum bisa memahami siapa itu Allah. Makanya Yesus bertanya kepada para muridnya, siapakah aku ini menurut orang banyak atau orang lain? Oh Nabi, Elia, Yeremia, ya kan? Macam-macam lah disebut. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Mesias, kata Petrus. 100. Kalau Allah sudah berkehendak, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi Yesus membuat kuis. Makanya perjumpaan dengan Allah setiap waktu, setiap saat itu adalah kita bisa menjawab pertanyaan Allah dengan doa. Bapa kami yang ada di surga. Jelas. Allah itu Bapa kami yang ada di surga, bukan Bapak saya yang ada di surga. Ya kan? Dia adalah Sang Pencipta. Kok enggak tahu-tahu jawabnya kan begitu? Doa Bapa kami udah jelas kok. Bapa kami yang ada di surga, itulah Allah. Tahtanya adalah Allah. Allah adalah kerajaan Allah. Kerajaan surga. Karena kalau menurut orang Yahudi, tidak boleh menyebut Allah itu langsung. Tulah. Ini dia. Ya. Banyak di antara kita tidak ngerti itu. Tulah itu apa. Ya kan? Tulah. Kutukan dari Allah. Hormatilah ibu bapakmu. Kan begitu. Perintah 1, 2, 3, dan 4 itu kan, itu hubungan kita dengan Allah. Siapa yang menghormati orang tuanya, pastilah dia menghormati Allah. Siapa yang tidak menghormati orang tuanya, dia tidak menghormati Allah. Siapa yang tidak menghormati Allah, dia berarti tidak menghormati orang tuanya. Karena orang tua kita yang sesungguhnya adalah Allah yang memberikan kita kehidupan. Orang tua kita adalah perantara. Tetapi sebagai perantara, dia harus kita hormati. Hormatilah ibu bapakmu. Karena ibu bapak kita berasal dari Allah. Oh enggak Pak, berasal dari kakek nenek. Kakek nenek berasal dari moyang. Moyang dari mana? Nah, udah mulai. Sampai dijelaskanlah di Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus. Supaya jelas gitu Pak. Jelas pun orang masih membantah. Mengapa? Karena penyesatan pasti terjadi. Karena si iblis tak mau manusia itu semuanya masuk surga.
minimal nemani lah, ya kan? Jadi hati-hati. Yang nak mau berdoa dekat dengan iblis. Yang rajin berdoa dekat dengan Tuhan Allah. Semakin rajin berdoa, semakin digoda iblis. Semakin tidak berdoa, iblis tak mau goda. Tidak goda pun dia dah berbuat dosa, berbuat jahat, ngapain? Nah, jadi begitu. Jelas. Jadi kok orang tuh kok bisa semakin jahat ya? Iya, karena dia tidak lagi. Tidak perlu kata iblis. Ngapain? Dia pasti jahat sendiri kok. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi perjumpaan kita dengan Allah setiap waktu, setiap saat itu dimulai dari cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati itu memang di sini gitu tunjuk. Enggak. Hati itu jadi ada otak kecil diteliti waktu itu. Di mana hati itu? Hati yang khusus untuk menyaring racun di sini. Dia ada koneksi di sini. Ya kan? Jadi antara otak kecil, antara otak besar, otak sebelah kiri, sebelah kanan, otak kecil itu ada sesuatu kecil ya dia. Nah, itulah hati. Cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, karena yang memberikan kita roh atau jiwa adalah Tuhan Allah. Dengan segenap akal budimu. Masa kau tak lihat tuh langit tuh siapa yang melukisnya? Adakah manusia bisa melukis langit tuh? Hah? Sekali manusia pergi ke sana gelap. Cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Ya, istilahnya ketek-ketek pergi ke sini, Pak. Sebatang rokok pun tidak jauh. Tapi kok payah? Berapa langkah? Terlalu banyak rintangan dan godaan, hambatan. Bro, sebelah bro, jangan bro, ngapain di sana bro, kan? Nggak datang. Besoknya begitu lagi. Bro, sana nyaman bro, nggak datang. Padahal hanya 100 meter. Saya ingat dulu tetangga saya, tuh gereja itu ada di depan. Tapi dia selalu ketawa ketika hamba Tuhan itu lagi berkhotbah dan menangisi. Ya. Jadi lihatlah deh. Udah mulai dia tuh. Nanti dia bersorak-sorak. Ya kan? Ada suatu denominasi saya tak sebut, pasti tahu lah. Ya kan? Alat bandnya meriah. Ya kan? Jadi tetangga saya ini kan cobalah dia pergi ke gereja tuh enak. Palinglah 10 langkah udah masuk ke gereja. Rumahnya sangat dekat. Nah, dia mulai cerita tuh nanti tuh dengan bapak saya. Ah, tuh lihat tuh. Lihatlah dia. Ya kan, mulai dia menghidupkan musik kuat-kuat gitu kan. Ngeband, nyanyi. Ya kan? Berkhotbah. Dan itu nangis pula katanya. Duit habis itu katanya. Memang parah juga tetangga saya itu. Sampai meninggal tidak menjadi pengikut Kristus. Nah, itu tadi. Kalau orang tidak ada hati, sampai kapanpun dia tidak akan percaya. Begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Tidak ada. Dia kudus. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikan. Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia itu baik adanya. Menciptakan malaikat itu baik adanya. Dari pantulan. Jadi coba kita baca kitab Kejadian ya. Allah menciptakan ya kan? Langit dan bumi. Ya. Lalu sebenarnya Allah memisahkan terang dan gelap. Sebenarnya itu mau menandakan bahwa Allah itu menciptakan makhluk rohani. Sedangkan kita diciptakan dari gambar Allah. Luar biasa. Dari awal tuh Allah udah menjelaskan. Makanya Injil Yohanes pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Begitu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita datang beribadat, kita berdoa tiap pagi, setiap waktu, mengikuti bimbingan rohani. Tujuannya adalah kita selalu mencintai Allah.
dalam kitab kebijaksanaan ini dijelaskan, ya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, jelas tuh. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semua. Allah itu tinggal dalam diri kita. Makanya kalau kita mau tahu Allah itu ada atau tidak di dalam hati kita. Tapi banyak manusia menutup itu. Ya. Maka hal pengabulan doa, ya, MCK, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ya, Allah itu ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana Allah itu bisa tinggal di dalam diri kita kalau kita tidak menyertakan Allah dalam diri kita? Kita meninggalkan Allah. Kita menjauhi Allah. Dan kita selalu mengulur waktu, nantilah Allah. Maka kata Yesus, siapa yang menoleh ke belakang tidak layak. Ingat apa yang terjadi dengan istri Lot. Menoleh ke belakang, tidak percaya, jadi tiang garam. Tiang garam. Ya. Yang lainnya tetap mengikuti kehendak Allah. Lot dan dua anaknya. Jadi kalau kita menoleh ke belakang, itu tidak layak untuk Allah. Mengapa? Karena belakang itu meninggalkan hal-hal yang membuat kita menjadi pribadi pedendam. Mengapa menjadi pedendam? Karena ya, kalau kita ketemu dengan si A, dia tidak bayar utang kita, tidak jadi kita ampuni. Aku memaafkan tapi tidak mengampuni karena utangmu masih ada 1 miliar. Ya kan? Makanya sampai disebut, kalau udah jika ada utang piutang dalam 1 bulan, silakan datang ke keluarga terdekat. Ya kan? Tapi ada kenyataan, rajin dia menderma gereja. Wih, kalau nggak pakai seri lah duitnya tuh, kata bahasa orang-orang. Ya. Nggak ada serinya. Kalau nggak ada serinya palsu, Pak. Uang itu, ya kan. Saking untuk ini kan, perusahaan itu ada 10 katanya. Sekali dia meninggal ketahuan semuanya. Rupanya dia memiliki istri kedua. Dan naasnya, seluruh asetnya diberikan kepada istri kedua. Ya kan? Itu tadi, betul. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Habis, runtuh. Sampai istrinya ya hampir-hampir tidak mau lagi datang ke gereja. Bukan karena apa? Karena malu tadi akan kenajisan yang dibuat oleh suaminya. Habis. Bankrupt. Jangankan mau mendoakan suaminya itu kan. Siswa istri kedua lari, menghilang. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, hal-hal yang harus kita pahami dalam hidup itu memang sederhana. Kita berada di tempat ini, janganlah kita melihat ke belakang. Maka spion dibuat kecil. Kalau spion dibuat besar, kacau gitu. Kecil kan spion? Memang untuk melihat ke belakang, tapi kecil. Tapi meja atau kaca di depan itu, ya, itu sangat besar supaya kita bisa melihat kan. Jadi spion dibuat kecil itu tujuannya untuk melihat ke belakang. Supaya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Jadi kebijaksanaan. Jadi Roh Kudus itu, ya, dia masuk ke jiwa-jiwa. Jadi ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Bisa menyebut Allah itu Bapa. Tidak ada agama lain bisa menyebut
Tuhan itu Bapa. Coba cek, ada enggak? Orang Yahudi itu, itulah dia nyebut Tuhan itu Bapa. Ya kan? Hanya orang Kristen. Hebat kan? Bapa yang ada di surga, luar biasa. Saking dekatnya kita dengan Allah itu. Bapa kami yang ada di surga. Siapa yang mengajarkan? Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini mewujudkan apa? Ya. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, ya, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan, yang berdiam bersama Roh Kudus. Kebijaksanaan. Jadi kalau kita menjadi pribadi, ini kan sekarang kita melayang-layang pikiran kita. Apa yang diucapkan Pak Yakobus ini? Tak ngerti saya. Nantilah ngertinya 5, 10, 15 tahun. Atau sebelum mati dah tidak masalah. Ya kan? Kita ini kan mempersiapkan. Maka kata Yesus, ya kan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Ya. Jadi kita hadir di tempat ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, adalah yang paling utama doa dan pertobatan. Sayang kalau kita berada di tempat ini. Saya tadi hitung dengan saya 25 orang. Tiba-tiba muncul lagi datang, mungkin udah ada 30 orang. Itu jawaban doa kita. Tuhan Allah lah yang menggerakkan, bukan kami yang menggerakkan atau pengurus gereja, tapi Tuhan Allah yang menggerakkan. Apakah ada kegalauan di hati kita? Ya, itu terjadi. Ya. Maka sering kita tidak fokus akan Roh Kudus itu. Tidak fokus akan Allah, tidak fokus akan Yesus Kristus. Kita masih mengingat masa lalu ketika pola asuh kita. Kita menyalahkan bapak kita yang memukuli kita. Kita menyalahkan mama kita yang mungkin dihamili orang lain dan tidak punya bapak. Bisa jadi. Dendam itu kan muncul. Padahal baptis itu ya mensucikan kita. Kita menyalahkan paman kita, bibi kita, menyalahkan ya abang kita, adik kita, dan semua. Dan ujung-ujungnya apa? Kita tidak fokus atas kehendak Allah. Dan sampai di tempat ini pun, ya kita hanya menghadirkan badan kita. Jiwa kita tak melayang-layang kemana. Syukur masih hidup, kan begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Luar biasa. Orang mau pergi ke matahari, mana mampu. Pergi ke bulan 300 derajat Celcius ya. Harus pakai baju khusus. Di sana apa? Gersang. Hah? Lihat Mars. Oh, jangan-jangan kita bisa tinggal di Mars. Mana bisa planet merah. Mau tinggal di Uranus, kacau, panas. Mau tinggal di mana lagi? Jupiter, besar sih, tapi ya kan? Ada planet yang bagus, tapi hujannya kaca semua. Nah. Tuhan Allah telah memilih bumi ini menjadi tempat tinggal manusia. Masalah Tuhan Allah mau menciptakan manusia di tempat lain, kehidupan itu hak Allah. Masa kita lalu mendikte Allah? Ya kan? Tiba-tiba nanti misalnya 20.000 tahun lagi generasi kita bisa pergi meluncur lalu ketemu manusia di tempat lain, itu urusan Allah. Urusan kita di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Karena pengetahuan itu terus berkembang. Tetapi iman akan Yesus Kristus itu tetap abadi selamanya. Dibandingkan dengan siang, terang dialah yang unggul. Sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, bapak-bapak dihadirkan di sini itu untuk kebijaksanaan, mengalahkan kejahatan yang ada dalam diri bapak-bapak sekalian. Mungkin di luar sana bapak-bapak tidak bisa ditobatkan, jadi harus ditempatkan di tempat ini. Maka di sini disebut rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Kan tidak ada ditulis penjara. Tidak ada saya lihat rumah tahanan ya. Rumah ada tahanannya, ya kan? Tidak ada kan disebut penjara di sini. Tidak di zaman Londo dulu penjara, saya ingat kan. Penjara itu bajunya kayak zebra cross tuh kan, kakinya diikat. Wah, ngeri ya. Kerja paksa. Jadi kalau di Amerika dulu belum
HAM itu kerja paksa. Bapak ini pagi-pagi itu suruh kerja paksa. Kalau di sini suruh kegiatan rohani aja susah. Akhirnya dilihat tidak efektif, dikurangi. Lalu ngeluhlah kita yang rajin. Yang malas, makin malas. Yang rajin, iya makin kasihan. Mengapa? Itu tadi. Pendidikan kita kan humanis. Memang sistem penjara kita itu tidak yang terbaik ya. Ada memang sistem penjara yang terbaik. Saya sudah nonton sekitar 50 sistem penjara yang ada ya di Netflix. Jadi saya mau bandingkan. Kalau di Ukraina itu lebih sadis. Keluar ya tembak kepala selesai. Ya. Ada penjara di Bosnia tidak salah ya. Atau di Montenegro kan. Dia nipu 50 tahun. Enggak nipu. Bunuh orang 100 tahun. Saking supaya orang jerak tidak melakukan kejahatan. Nah ini, jangan menganggap kita orang yang menderita sedunia. Apa orang menderita? Di Papua Nugini bayangkan, minum tuh air. Jadi sana ya untuk makan belah kayu loh pakai kapak. Kata peliput ini bahaya nih katanya. Bisa sipir dihantamnya pakai kapak kan. Itu. Jadi jangan menganggap apalagi penjara-penjara di Amerika Tengah, Latin. Waduh, satu kamar loh. Ya kan? Syukur-syukur dia bisa selonjor situ. Ya. Ada kelas-kelasnya penjaranya tuh. Bahkan penjaranya diatur. Kalau yang bandel, nakal, wah masukkan penjara yang ya, sistemnya. Kalau yang udah bagus tuh dikasih tempat yang lux kan. Beda yang di Norwegia. Malam di penjara, siang kerja dia. Memanusiakan manusia. Tapi ada juga penjara. Ya, dia ini udah lama di penjara 65 tahun, enggak mau keluar dia. Dia bingung. Pakai HP tak bisa, pakai ini tak bisa dan sebagainya. Ya, di sana mana ada boleh pakai HP? Ya. Tak boleh. Kalau untuk negara-negara Eropa. Tapi kalau negara-negara yang memang bisa, ya, negara berkembang ya boleh. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita dimasukkan di tempat sini untuk kebijaksanaan. Maka sadar. Udah sadar, kita sesal. Udah sesal, kita tobat. Sudah tobat, kita minta ya, pengampunan dosa. Sudah minta pengampunan dosa, kita minta penghapusan dosa. Nah, dalam gereja Katolik sarananya adalah sakramen tobat. Dalam gereja-gereja lainnya sarananya silakan sesuai dengan dogmanya. Ini. Maka tak jemu-jemunya 85 orang ini kita panggil. Nah, sekarang kalau udah nanti programnya yang 7 hari, 7 kali kegiatan rohani, ini kan akibat dampak tadi tidak banyak yang mau ikut programnya. Cobalah 85 orang itu rajin ikut programnya. Oh, dipertahankan. Nanti orang datang, mana Pak yang ikutnya? Hanya 5-6 orang Pak, tidak efektif katanya. Coret. Itu kan akibat ulah kita sendiri. Ya kan? Mempengaruhi juga agama lain. Nah ini program-programnya. Padahal program di sini kan enak. Dikasih kipas angin. Ya. Ada ketenangan, kedamaian, keteduhan. Ya. Dari mulai jam 8. Jam berapa Pak? Nah, setengah 8 sampai jam 12 ya. Paling lama. Habis itu lanjut nanti jam setengah 3. Luar biasa. Kalau kita mengisi waktu di kamar itu ya apa buatnya? Ya kan? Apa dibuat? Ya kan? Di sini kan kita bisa mendalami ini. Nah, ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Betul kata Mazmur. Jadi firman itu tetap teguh. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Bapa kami yang ada di surga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berada di surga. Ya kan? Maka dalam doa malaikat itu kan, ya, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kesetiaan-Mu dan keturunan-keturunan bumi Kau tegakkan sehingga tetap ada.
Jadi kesetiaan, kata Bunda Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta, bukan keberhasilan yang utama, tetapi kesetiaan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kesetiaan, setia. Menurut hukum-hukummu sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani engkau. Diakonia, pelayanan. Jadi kehidupan kita itu menjawab Allah dengan pelayanan kita. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Memang refleksi yang panjang. Kalau kita melakukan kegiatan rohani sejam, 2 jam, itu rasanya membosankan. Mengapa? Itulah tantangan dunia. Tetapi kalau kita main judi slot, main game, waduh, nonton TikTok, YouTube, tidak terasa. Syukurlah barang itu, ya kan, bisa dilihat, ya kan. Coba kalau penjara zaman Londo, apa yang dibuat, ya kan. Kipas angin tidak ada, kamar 40 orang pakai, ya, pakai apa tuh, tikar. Udah itu baju hanya 1, bayang. Jadi ini adalah asrama. Refleksi seorang teman tadi. Ya asrama. Kita diatur. Jam ini begini, jam ini begini. Nanti kalau bebas, enggak ada yang ngatur. Tapi pula, ada juga yang senang mau masuk sini lagi. Karena makan gratis tadi. Makan gratis. Enggak kerja. Tapi dikasih makan 3 kali. Itu pun masih ngeluh, bilang tak enak. Ya kan? Udah sedap di sini 3 kali. Tapi jangan lama-lama di sini, ya kan? Kacau negara. Mengapa? Ya, banyak yang mau dilakukan negara. Kalau negara kita aman, yang masuk ke sini itu sedikit. Pembangunan itu bisa berjalan, ya kan? Hidup tuh kalau aman, cobalah pergi sana, ya, ke Israel, Palestina sana. Malah rudal tak rudal, ya, mau makan rudal lewat bayang kan? Emangnya orang Israel tuh aman-aman ya? Enggak deh. Makan pun bingung enggak deh. Nengok Iron Dome-nya udah ngantam rudal yang lain kan? Iya kalau rudal itu terantam. Kalau masuk. Ya. Jadi kalau udah saling bermusuhan, membenci, lagi menari-nari, joget-joget ditembak orang kan? Hah. Ya kan? Yang hidup sih tak terasa, yang mati itu terasa lah. Dia sih mati dah tidak terasa lagi lah. Memang waktu sebelum meninggal. Nah, inilah manusia kan. Kadang saya berpikir bisa ya begitu. Dari dulu sampai sekarang inilah manusia, saling menyakiti manusia dengan dalil apapun. Ya. Sampai Tuhan Yesus pun dibunuh di situ. Ya, bayangkan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, perang itu adalah setan melawan setan. Jadi di mana ada kemarahan, di mana ada ya, pembunuhan, di situ setan hadir. Mengapa? Ya setan suka ya, keributan, ketidakdamaian. Mengapa? Karena itulah yang diinginkan setan. Manusia menjadi setan. Bukan setan menjadi manusia, tidak bisa. Malaikat jadi setan bisa. Setan jadi malaikat tidak bisa. Nah itu ya. Tapi manusia jadi setan bisa. Manusia jadi malaikat bisa. Ya. Kan begitu. Nah maka Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, hati-hati. Kalau kita dibebaskan dari setan, dia datang. 1 setan, 2 setan, 3 setan, 4 setan, 5 setan, 6 setan, 7 setan dia nggak jadi. Jadi 8 setan masuk di situ. Maka orang itu lebih parah gitu. Jadi cara membebaskan diri dari setan adalah tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, akulah pokok anggur, ya. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan, tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, kita jawab. Ya, masih ada yang saya perhatikan menjawab haleluya pun susah. Haleluya.
Ya kan? Saya udah lengkap dah, salom, salpe gitu. Sama betul. Salam damai, salam kasih, damai dan sejahtera. Kadang jawab pun susah. Karena memang kebiasaan kita ini kayaknya lebih suka mengumpat dan mengutuk daripada mengucapkan sesuatu yang, ya kan? Apalah susahnya mengucapkan salom, salve, ya kan? Kan bagus semua agama tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, ya kan? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampai orang Dayak banyak, adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa ingat Kak Jubata, salam Pancasila. Kalau di NTT itu disebut semuanya. Saya waktu pergi Peswarani, di sini itu susah. Congor gitu untuk ucapkan salam itu susah. Ya. Tapi kalau memaki, ya kan? Kalau ada mobil ketemu mobil, ada mulai dah. Binatang yang dinajiskan itu disebut. Ngapa binatang itu yang dipuji kan? Jarang yang disebut. Ya Allah, kan gitu. Ini malah binatang itu yang diangkat kan. Nah, sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Mengapa? Karena Yesus katakan, tidak ada tanda-tanda lahiriah kerajaan Allah itu. Karena apa? Karena Yesus sendiri itu adalah kerajaan Allah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia dari sini atau ia dari sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Ya. Saya ikut YouTube satu tuh katakan, menurut kepercayaan orang Yahudi ya, Yesus itu adalah manusia gagal. Kalau Yesus itu Mesias, kata alasannya ya, pastilah akan ada kedamaian. Kok tidak ada kedamaian? Dia tidak baca sih. Yang mengutuki dirinya kan nenek moyangnya sendiri. Ya, kan udah kita tunjukkan ayat yang kemarin ya. Jelas tuh ayatnya kan. Ngapa bangsa ini takut dengan Mesias? Dia sendiri mengutuki diri ya. Kitab Kejadian itu udah jelas tuh. Mana bisa Musa? Aku nanti kalau aku lihat Allah mati ya kan. Makanya kalau dia lihat Allah mati. Jadi bangsa ini bangsa yang diberkati Allah, tetapi bangsa juga yang mengutuki dirinya. Nah, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu. Ya. Jadi Yesus berkata kepada para muridnya ya, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini, tapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut, sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan anak manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dia harus ditolak oleh angkatan ini. Nah, itulah angkatan-angkatan orang-orang yang menolaknya. Lalu bagi kita, ya udah jelas, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kematian kita langsung menuju rumah Bapa di surga. Nggak ada lagi jadi hantu setan, misalnya Pak Lulu. Ada Pak Lulu di sini nih, nggak ada. Pak Lulu udah berangkat sana ke rumah Bapa di surga. Masalah masuk atau tidak, itu rahasia Allah. Maka ada doanya, semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Bukan kita yang nentukan orang masuk surga, Tuhan Allah, ya kan? Tetapi KTP surganya sudah ada, baptis. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sadar, mari kita ya sesal, mari kita bertobat. Mari kita mohon pengampunan. Syarat pengampunan adalah mengampuni. Jadi pengampunan tidak akan didapatkan kalau kita tidak mengampuni. Dan ya, mari kita mohon penghapusan dosa kepada hidup kita kalau kita penuh dosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.